Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Sahabat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Aku mau ngaji. Ini lihat kamu kayak gimana. Dari kamera jadi tutupin pakai tangannya. Jadi tutupin deh. Ngaji gini guys. Dadah. Iya. Nah, pulang kerja ini kakak udah nganter Akasya ke masjid untuk ngaji. Ada Mas Alfa juga sudah ngaji di sini. Dan saya kok rasanya agak nggak capek gitu ya. Kayaknya mau bersihkan ruang tamu dan juga ruang tengah deh. Sebenarnya rutinitas saya tuh kalau misalkan sore, biasanya kalau sudah selesai nganter anak-anak gitu, kalau kakak Akis belum pulang kan saya nganter, itu saya mandi, kemudian bersihkan diri, lalu rebahan sambil menunggu azan maghrib, karena saya kan pulangnya sekitar jam 4:30-an gitu, sudah ada di rumah. Jadi sekalian rebahan nunggu sholat maghrib seperti itu, karena biasanya tuh capek gitu. Tapi hari ini tumben kok saya mau ngerjakan pekerjaan lebih awal, sehingga di malam hari nanti udah bisa rehat lebih awal lah. Nah, bunda-bunda semuanya, di sini saya mau bagi-bagi tips gimana sih caranya biar kita itu nggak malas ya, nggak mager yang lama-lama gitu untuk segera bersih-bersih rumah kita. Sedikit tips memang sih dari saya ya, semoga bermanfaat. Yang pertama adalah kita harus menuliskan jadwal apa yang kita lakukan di hari itu. Jadi kita menuliskan tentang kegiatan yang harus selesai di hari itu, tidak hanya untuk urusan duniawi tapi juga untuk urusan-urusan ibadah juga biasanya saya list ya. Jadi harus sudah baca Al-Quran di hari itu, kemudian baca Al-Maq surat pagi, Al-Maq surat sore, kemudian baca surat-surat yang memang sudah saya tetapkan di hari itu, zikirnya, dan juga tentunya urusan-urusan pekerjaan rumah yang memang harus selesai di hari itu. Jadi biar tidak menumpuk. Kalau sudah menumpuk itu rasanya capek sendiri ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita misalkan sudah tahu tugas ini biasanya kita kerjakan di malam hari, tapi kalau misalkan sore bisa dikerjakan ya nggak apa-apa. Kan ini sudah termasuk jatah target pekerjaan kita. Juga untuk urusan-urusan kecil ya, misalkan mengembalikan barang, kemudian menyampaikan sesuatu, atau menyelesaikan urusan transfer. Jadi kita itu harus ada jadwal, maksudnya ada ketentuan apa aja yang harus selesai di hari ini. Jadi nggak lupa, oh ya hari ini harus ini gitu. Jadi membuat jadwal sesuai dengan kebutuhan di hari itu juga. Nah, untuk urusan kita pas malam hari saya tidak ambil video ya, karena memang sama anak-anak. Dan ini di Sabtu setelah saya jamaah subuh, ini ada tukang sayur yang lewat. Kebetulan stok juga habis, tapi ini bukan tukang sayur langganan saya.
saya coba untuk belanja di sini. Kepengennya sih hari ini mau bikin sayur sop sama perkedel kentang dan juga goreng tempe, enak segar mungkin ya. Ini tukang sayurnya masih ngantar pesanan di tetangga dan saya nunggu di sini. Nah sahabat, saya mau lanjutkan apa sih tips yang kedua untuk supaya kita itu tidak males ya. Tips yang kedua itu adalah kita menanamkan pada diri kita sendiri, kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan rumah itu, maka hati kita itu akan gak tenang. Jadi meskipun ya misalkan kita mager gitu ya, males ngapa-ngapain, kemudian kita mainan HP, tapi kita tuh kepikiran gitu ya, belum lipat baju, belum setrika baju, kemudian belum cuci piring, atau belum nyapu, atau belum ngepel, atau di depan masih berantakan, di dapur berantakan. Semakin tidak diambil alih, semakin tidak dikerjakan, maka pekerjaan itu akan membuat kita tidak tenang. Jadi tanamkan itu, sehingga itulah yang membuat kita semangat biar pekerjaan itu tidak menumpuk. Memang sih pekerjaan itu tidak akan ada habisnya ya, tetapi ketika pekerjaan itu sudah selesai kita kerjakan, pasti hati kita tuh seneng gitu ya, bisa tenang gitu, dan juga bisa santai bener, dan kita bisa memikirkan sesuatu yang di luar dari pekerjaan rumah. Mungkin seperti tanggung jawab kita sebagai apa, jadi kita tuh bisa fokus untuk mengerjakan yang lain. Nah kemudian tips yang ketiga itu kita harus senantiasa bersyukur ya. Alhamdulillah kita tuh harus setiap hari bangun pagi harus mensyukuri nikmat sehat yang telah Allah berikan, kemudian nikmat mempunyai pasangan, nikmat juga memiliki anak-anak, lalu nikmat juga memiliki tempat tinggal, memiliki kendaraan, sehingga baik tempat tinggal maupun anak-anak atau suami kan merupakan tanggung jawab ya. Tempat tinggal kita juga, rumah kita juga itu butuh dibersihkan. Mereka punya hak untuk dibersihkan. Kemudian anak-anak, suami juga punya hak untuk diperhatikan. Jadi dengan memasak, dengan menyajikan makanan yang sesuai dengan mereka, kebutuhan mereka, itu merupakan bentuk rasa syukur ya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Sesuai dalam Al-Quran ya, barang siapa yang diberikan Allah nikmat, kemudian kita itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu. Kemudian apabila dia kufur, maka sungguh siksa Allah itu teramat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa bersyukur atas apa-apa yang sudah kita terima di dunia ini. Nah sahabat, sambil bikin sayur sop, saya juga tadi goreng kentang untuk bikin perkedel kentang. Ini sayur sopnya saya tambah dengan bakso, saya kebetulan punya stoknya, dan ini papanya udah langsung makan aja, gak nunggu anak-anaknya, katanya enak. Alhamdulillah memang pas lapar ya, jadi seger banget, bisa memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Baik sahabat, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata.